بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم ورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fillah, saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kembali dengan izinnya Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya, mengerjakan salat asar secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita dan menjadikannya sebagai kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari akhirat. Dan semoga Allah menjadikan salat kita sebagai kebaikan atas kebaikan amalan-amalan yang lain, karena salat menjadi salah satu barometer baik buruknya seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perkara yang pertama ditanya Allah di hari kiamat berkaitan dengan salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya baik. Namun apabila salatnya buruk, maka seluruh amalan-amalannya dinyatakan buruk. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki salat kita dan menjadikan salat kita salat yang diterima di sisinya dan menjadi pengaruh baik dari setiap amal-amal kebaikan kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwani, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran dalam kitab Durus al-Yawmiyah min as-Sunan wal Ahkam asy-Syar'iyyah, pelajaran harian dari sunnah-sunnah dan hukum syariat Islam. Dan pembahasan kita di dalam kitab ini pada poin selanjutnya dibawakan oleh beliau dengan judul Usulul Iman. Usulul Iman. Usul dari kata aslun yang berarti akar, asas, fondasi, pokok. Apapun bisa diterjemahkan karena semuanya adalah sinonim dari kata aslun dan bentuk jamaknya usul. Usulul iman maknanya adalah
pondasi iman, pondasi-pondasi iman. Al-muallif sang pengarang kitab mengawali pembahasan ini dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan ketika engkau mengarahkan wajahmu ke arah timur ataupun barat. Akan tetapi kebaikan itu siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beriman kepada malaikat dan kitab-kitab dan para nabi. Surat Al-Baqarah ayat 177. Surat Al-Baqarah ayat 177. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman. Dan rukun-rukun iman adalah sinonim dari kata usulul iman. Rukun itu sinonim dari kata usul. Rukun secara bahasa artinya adalah pondasi, tiang. Rukun iman artinya tiang iman, tiang penyangga iman, pondasi iman, sama dengan usul iman. Dan seseorang dikatakan memiliki iman ketika dia meyakini rukun iman. Seseorang dikatakan beriman ketika dia meyakini rukun iman. Dikatakan mukminun. Orang yang beriman dikatakan mukmin. Artinya dia beriman dengan rukun-rukun iman. Sama dengan orang yang sholat, pelakunya dikatakan musalli. Maka mukmin artinya orang-orang yang beriman. Namun ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, iman sebagaimana definisi yang disebut oleh para ulama bukan hanya mengimaninya dengan hati, akan tetapi dia mengimaninya dengan hati, kemudian mengucapkannya dengan lisan sebagai bentuk ikrar, membuktikan keimanannya dengan ucapan lisan, meyakininya dalam hati dan mengamalkannya dengan gerakan. Itu semua adalah cangkupan iman. Karena apabila seseorang yang mengaku iman, dia meyakini dalam hatinya namun tidak mau mengakuinya dengan lisan, maka belum dikatakan mukmin. Sebagai contoh, Abu Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan keberadaan Allah sebagai Tuhan dan membenarkan dakwah keponakannya Rasulullah, namun dia tidak mau mengucapkannya dengan lisan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan bagaimana pamannya mau mengucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi memperjuangkan bagaimana pamannya mau mengucapkan itu ketika sakaratul maut.
namun pamannya tidak mau mengucapkan itu. Demikian pula seseorang yang hanya mengucapkan dengan lisannya namun hatinya bertentangan dengan apa yang dia ucapkan, bukan perlu dikatakan mukmin. Sebagaimana orang-orang munafik. Orang-orang munafik, dia sholat, dia mengaji, duduk di majelis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapannya membuktikan bahwa mereka adalah orang yang bahagian dari Islam, Muslim. Dan Nabi apakah mereka dikatakan mukmin? Tidak. Karena hatinya tidak mengimani Islam, tidak mengimani Allah. Hatinya mendustakan lisan dan gerakannya, sehingga dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Munafik. Bukan dikatakan mukmin. Walaupun ucapannya dia mengatakan amanna. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum Surah Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebahagian dari manusia, wa minan nas, dan ada sebahagian manusia man yaqulu amanna, yang mengatakan saya beriman. Man amana billahi wal yaumil akhir, dan ada sebahagian manusia yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidaklah beriman, kata Allah. Tapi ucapannya membuktikan bahwa dia itu mukmin. Ucapannya mengaku iman. Dia mengakui bahwa dirinya mukmin. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir. Tapi Allah katakan apa? Wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidaklah beriman. Artinya iman tidak cukup dengan ucapan lisan. Karena banyak orang-orang munafik yang berkoar-koar, saya ini muslim, saya muslim seperti mereka muslim. Tapi kenyataannya mereka membenci orang-orang muslim, tidak berloyal kepada orang-orang muslim. Banyak atau tidak? Banyak orang yang seperti ini. Ya, subhanallah. Ketika mereka membutuhkan dukungan dari orang-orang muslim, pilih saya, dukung saya. Oh, mereka mengatakan kami ini muslim. Di belakang memerangi kaum muslimin, mempersulit urusan-urusan kaum muslimin, ditekan kaum muslimin dengan peraturan-peraturan yang luar biasa. Munafik. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kaum muslimin mereka mengaku muslim, mengaku mukmin. Di belakang tidak. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apa sebelumnya? Surah Baqarah halaman yang kedua. Apa? Sebelum wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ada yang buka Al-Qur'annya? Androidnya keluarkan Android. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wa alladhina amanu. La. Ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu, dan ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna. Nah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini orang-orang munafik.
Mereka adalah orang-orang yang apabila laqul ladina amanu, bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman sama seperti kalian. Orang munafik ini di hadapan orang-orang muslim, di hadapan orang-orang mukmin, mereka mengatakan amanna, kami sama seperti kalian beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim, namun ketika mereka khalau, apa khalau? Berpaling, menjauh dari orang-orang mukmin, mereka berpaling kepada syayatinihim, mereka berpaling menuju orang-orang syayatin. Kata Allah, syayatin di sini siapa? Orang-orang kufar. Ketika mereka berjumpa menemui orang-orang kufar, mereka mengatakan inna ma'akum, kami sebenarnya sama-sama kalian. Kami sebenarnya pendukung kalian, bukan mereka orang-orang mukmin. Di hadapan orang mukmin mereka mengatakan amanna. Di belakang orang mukmin mereka mengatakan kami pendukung kalian, orang-orang kufar. Tapi Allah katakan khalau ila syayatinihim, ketika mereka berkumpul bersama syaitan-syaitan, ya, mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian, kami mendukung kalian. Innama nahnu mustahzi'un, dan kami memperolok-olok mereka orang-orang mukmin. Kami mengatakan kami beriman di hadapan mereka, tujuannya kami memperolok-olok mereka, menipu mereka, mengelabui mereka. Subhanallah, ini orang munafik dan banyak yang seperti ini. Ya. Apalagi demi kekuasaan, demi jabatan, mereka siap memperolok-olok teman mereka sendiri yang penting dapat jabatan. Siap untuk membenci teman dekatnya yang penting dijanjikan uang. Siap untuk mendukung kontra dan pro kepada lawan yang penting dapat kursi. Munafik. Subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak memiliki keimanan yang kokoh dalam diri, tidak memiliki pendirian, sehingga mereka tergoyahkan, diwarnai dan diatur dengan sesuatu. Bisa diotak-atik. Orang yang tidak beriman selalu diwarnai, bukan mewarnai. Maka di sini Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah orang yang beriman itu yang mengarah ke timur atau ke barat, ke sana, ke sini, ke sana, tidak. Yang penting beriman itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada yaumil akhir, engkau beriman kepada hari akhir, engkau beriman kepada malaikat, wal kitab, wal nabiyyin, engkau beriman kepada para nabi dengan setiap konsekuensinya. Bukan hanya sebatas ucapan. Bukan hanya sebatas ucapan, tapi hatinya betul-betul membenarkan yang diucapkan dan membuktikannya dengan gerakan ibadah yang nampak dan terlihat. Itulah cangkupan iman. Mengimaninya dengan pengakuan lisan, mengimaninya dengan keyakinan hati, mengimaninya dengan gerakan anggota tubuh. Seseorang yang mengatakan saya beriman tapi nggak sholat, bukan beriman. Kenapa? Perbuatannya bertentangan dengan pernyataan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Datang orang Arab Badui kepada Nabi SAW dan memproklamirkan keimanannya di hadapan Nabi. Dia mengatakan amanna. Qalatil a'rabu amanna dalam surat Al-Hujurat. Maka Allah katakan qul lam tu'minu, kalian belum sampai kepada level iman, walakin qulu aslamna, tetapi kalian baru sampai kepada level Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan keimanan belum sampai kepada hati mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dalam pembahasan ini al-muallif membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang cukup panjang. Hadis
yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Hadis yang kedua yang akan kita temukan dalam kitab Arba'in Nawawi dari sahabat Umar Ibn Khattab Amirul Mukminin Abu Hafs radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, tatkala kami duduk bersama Rasulullah dalam satu majlis, idh kharaja 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab, tiba-tiba datang seseorang yang pakaiannya itu apa? Putih. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya berwarna hitam, sangat hitam. Syadid, sangat hitam. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat darinya bekas melakukan sebuah perjalanan. Tidak terlihat darinya melakukan sebuah perjalanan safar yang panjang. Kenapa? Karena pakaiannya itu kalau orang musafir itu apa? Kumuh, dekil, kotor. Musafir di zaman Nabi padang pasir, ya, tidak seperti di zaman kita mungkin ya, naik pesawat rapi, nggak perlu lecak-lecak pakaiannya. Perjalanan sekian hari bisa ditempuh 1 jam saja, 2 jam. Ya, subhanallah. Tapi di zaman dahulu safar itu betul-betul terlihat sekali, orang habis safar itu terlihat pakaiannya kotor, rambutnya berdebu. Karena perjalanan pada pasir, karena mereka harus melewati badai angin yang membawa pasir. Ya. Tapi di sini kata Umar apa? Datang seseorang yang pakaiannya itu sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam. Ya. Kalau orang musafir itu yang rambutnya hitam sudah mulai keruh warnanya karena efek daripada safar. Tapi ini sangat hitam, artinya masih kayak baru mandi, bersih. Ya, la yura alaihi athar safar, tidak terlihat darinya bekas melakukan perjalanan safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Masya Allah. Ini aneh ya. Orangnya aneh, bukan penduduk kota Madinah, tapi tidak dilihat dari fisiknya, orang yang baru melakukan safar. Ya. Dan kami tidak mengenalnya. Setidaknya kalau kita tidak mengenal dia, terlihatlah dia orang yang musafir, perjalanan jauh, efek safarnya itu terlihat dari pakaiannya, kumuhnya. Nah, tapi kata Umar apa? La ya'rifuhu minna ahad, tidak ada yang mengenalnya dari kami seorang pun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah orang itu datang mendekat, duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung duduk di hadapan Nabi. Berarti terlambat ya. Datangnya lebih dahulu siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Ya, karena Umar mengatakan kami ketika duduk bersama Nabi datang seseorang, berarti kan datangnya lebih awal para sahabat sebelum orang ini datang. Tapi orang ini datang terlambat, tapi langsung duduk di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, bahkan lututnya orang ini nempel dengan lututnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi duduk di mana? Duduk di mana? Di atas seperti saya saat ini? Tidak. Duduknya di mana? Di bawah. Karena Nabi SAW tidak pernah duduk di atas kursi. Ya. Nabi juga tidak pernah makan di atas meja. Maksudnya makan menggunakan meja, Nabi tidak pernah makan. Nabi duduk makan selalu di bawah, atas permukaan bumi. Nabi tidak pernah makan ala sukrujah. Di antara bentuk tawadhu'nya Nabi SAW. Nah, diriwayatkan Nabi SAW makan di atas meja. Nabi mengajarkan ilmu duduk sama dengan duduknya antum di bawah. Itu Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi duduk,
Orang itu pun datang mendekat ke Nabi SAW. Lututnya Nabi menempel dengan lututnya ini orang yang datang tadi, yang pakaiannya putih bersih, yang rambutnya hitam, tidak terlihat bekas melakukan perjalanan safar. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang itu pun menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Orang itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Sangat menunjukkan sopan santunnya. Ya, ketika duduk di hadapan Nabi SAW. Ya, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, fakhid. Waqal, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Manggilnya apa? Ya Muhammad, bukan ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, al-Islamu, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah ketika engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqimu shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'ti zakat, dan engkau membayar zakat. Wa tasum Ramadan, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau beribadah, melaksanakan ibadah haji. Ini istata'ta ilaihi sabila, kalau memang engkau memiliki kesanggupan menempuh perjalanan haji. Itulah Islam. Ketika Nabi ditanya apa itu Islam, Nabi jabarkan dengan rukun Islam. Ya. Ini inti. Karena pembahasan kita usulul iman, intisari iman. Ya. Kalau dikatakan Islam itu bukan 5 ini saja, banyak. Ya. Mengucapkan salam bagian dari iman, berakhlak baik bagian dari iman, berkata jujur bagian dari Islam. Nah, tapi kenapa Nabi menyebutkan rukun Islam itu hanya 5? Karena memang itu pondasi dasar. Rukun, pondasi, usul, pondasi. Usul iman artinya pondasi, pondasi iman. Ketika Nabi menerangkan Islam itu ini, Nabi membawakan dengan rukun Islam, bersaksi 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, bayar zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Orang ini mengatakan, sadaqta, engkau benar. Yang kau ucapkan benar. Para sahabat takjub, ini aneh orang. Fa'ajibna lahu, kami merasa aneh dengan orang ini. Sahabat. Yas'aluhu wa yusaddiquh, dia bertanya, dia sendiri yang membenarkan ungkapan Nabi. Artinya dia sudah apa? Sudah tahu. Itulah bahasa sederhana. Ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh, kami merasa heran dengan orang ini, aneh. Dia yang bertanya, Nabi menjawab, dia pula yang membenarkannya. Seakan-akan mereka adalah juri. Orang ini adalah juri. Ya, tahu. Juri kan seperti itu, juri. Ya kan? Bertanya, cerdas cermat bertanya. Apa ibu kotanya ini? Dijawab, oh benar. Seperti juri. Ya. Orang ini bertanya kepada Nabi apa itu Islam, Nabi jelaskan, Nabi rincikan, Nabi terangkan. Setelah Nabi terangkan, orang ini mengatakan, ya benar apa yang kau ucapkan. Maka para sahabat merasa aneh dengan orang ini. Kata Umar, ajibna lah, kami merasa aneh dengan dia. Bagaimana mungkin dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Orang ini kembali bertanya kepada Nabi, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala, Nabi menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kata Nabi, iman itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat,
Engkau beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, dan engkau beriman kepada rasul-rasul yang diutus olehnya, wa tu'mina bil qadar wal yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri, engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Faqal sadaqta, orang ini kembali mengatakan benar apa yang kau ucapkan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kembali orang ini bertanya, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nabi mengatakan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu apabila engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka dia melihatmu. Itu makna apa? Ihsan. Ya. Beribadah, engkau beribadah kepadanya seakan-akan engkau melihatnya. Ini definisi ihsan. Dan kita saat ini sedang apa? Beribadah. Harus dihadirkan ihsan di sini. Kita sholat, beribadah. Harus dihadirkan ihsan di sana. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, engkau berhadapan dengan Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat Anda. Allah sekarang melihat kita. Itu ihsan. Ketika kita meyakini Allah sekarang melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah tahu apa yang kita kerjakan sekarang ini, Allah tahu apa yang kita perbuat saat ini, berarti kita sedang mengamalkan ihsan dalam diri kita. Ya. Kemudian orang ini kembali bertanya kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama min as-sami. Kata Nabi SAW, tidaklah orang yang ditanya lebih berilmu dibandingkan yang bertanya. Mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya lebih berilmu dibandingkan yang bertanya. Artinya Nabi memberikan satu isyarat, yang bertanya lebih apa? Lebih berilmu. Tidaklah yang ditanya siapa? Nabi Muhammad. Lebih berilmu ketimbang yang bertanya. Oh, sahabat semakin apa? Semakin terheran-heran. Ini orang ini bukan sembarang orang. Nabi sampai mengatakan apa? Yang bertanya lebih berilmu ketimbang yang ditanya. Nabi menjawabnya apa? Tidaklah yang ditanya lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Itu bahasa tingginya Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan, engkau lebih tahu ketimbang saya. Ya. Qal. Nah, orang ini kembali bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Berarti Nabi menjawab tidak, hari kiamat itu kapan? Tidak, Nabi tidak tahu. So bisa ada orang memprediksikan hari kiamat itu tahun segitu. Lebih pintar dibanding Nabi secara tidak langsung. Ya. Fakhbirni an amaratiha. Orang ini kembali bertanya, kabarkan kepadaku tanda-tanda hari kiamat akan tiba. Kalau tanda-tandanya Nabi tahu, karena memang Nabi diwahyukan kepadanya tanda-tanda hari kiamat, tapi tidak diwahyukan kepada Nabi kapan hari kiamat tiba. Tidak. Kapan waktunya, tanggal sekian, bulan sekian, tidak. Tapi Nabi dikabarkan kapan hari kiamat. Makanya Nabi menjawab. Nabi mengatakan apa? Antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang ibu melahirkan tuannya, ketika budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal urah. Ketika sudah mulai terlihat orang-orang yang tidak menggunakan alas kaki, orang-orang yang telanjang, artinya orang-orang yang sederhana pakaiannya, bahkan mereka adalah penggembala kambing, yatatawwaluna fil bunyan, mereka sudah mulai bermegah-megahan di dalam membangun sebuah bangunan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Siapa mereka ini? Dimaksudkan ini siapa? Kata para ulama, orang Arab. Dahulu yang mereka adalah
pengembala kambing, ya, orang-orang yang sederhana, orang-orang gurun pada Mesir, ya, orang-orang gurun, orang-orang sederhana, tidak punya kekayaan. Tapi lihat sekarang, mereka sekarang apa? Menjadi orang yang kaya, selalu bermegah-megahan dengan bangunan. Ya, lihat bagaimana Saudi. Ya. Itu salah satu tanda-tanda hari kiamat, bermegah-megahan dalam membangun sebuah bangunan. Thumman talaqa, ketika sudah banyak orang-orang yang membangun bangunan pencakar langit, itu tanda-tanda hari kiamat, sudah dekat dengan hari kiamat. Ya, dahulu tidak ada zaman jahiliyah, zaman dahulu tidak ada. Bangunannya cuma dari sederhana, pelepah kurma, ya. Sekarang tidak, ya, dengan desain ini, masya Allah. Tanda-tanda hari kiamat. Kemudian orang ini pun pergi. Setelah Nabi jawab tanda-tanda hari kiamat, pergilah orang ini. Pergi. Falabithtu maliya, maka aku diam sejenak. Kata siapa? Umar bin Khattab. Falabithtu maliya, aku diam sesaat. Tsumma qala li, kemudian Nabi mengatakan kepadaku, ya Umar, atadri man sa'il? Kau siapa tadi orang yang bertanya itu? Aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril, sesungguhnya yang tadi datang adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian mengajarkan kalian agama kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang menerangkan kepada kita tentang pokok-pokok agama, intisari agama. Ini adalah perkara yang paling urgen dalam agama, yang paling memiliki kedudukan di dalam agama. Maka seorang muslim hendaklah berilmu dengan pokok-pokok agama ini, karena inilah inti dalam agama. Rukun iman, rukun Islam, ihsan. Ya. Lil imani usulun la yaqumu illa 'alaiha. Iman itu memiliki pondasi yang tidak akan tegak, keimanan itu tanpa pondasi-pondasi itu. Sa'ala anha Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'liman lil ummah. Jibril bertanya kepada Nabi dengan tujuan mengajarkan umat. Jibril bertanya kepada Nabi dengan tujuan mengajarkan umat. Ya, hatta yahfazuha, agar mereka menghafal, li ahammiyatiha, karena pentingnya poin-poin ini. Wa hiya al-usul as-sittah, yaitu pondasi-pondasi yang 6 yang disebutkan dalam hadis ini. Usul iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ini usulul iman. Ini harus dihafalkan. Kenapa? Kata beliau sang pengarang kitab, li ahammiyatiha, karena pentingnya seseorang dari poin-poin tersebut, yaitu usul iman. Harus dihafal. Siapa yang belum hafal? Harus hafal. Al-fawaid. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, anna lil iman sittata arkanin la yaqumu illa biha. Iman itu ada 6. Lil iman sittata arkan. Iman itu ada 6 pokok yang mendasar. Iman itu ada 6 pokok yang mendasar, yang tidak akan tegak seseorang kecuali dengan 6 pokok iman tersebut. Kenapa ini dinamakan dengan rukun iman, pokok-pokok iman?
Karena iman itu bukan hanya 6 ini saja. Iman itu engkau tidak mencuri, itu di antara bukti iman. Engkau amanah, itu bukti tanda anda iman. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, atau kalau tidak, diam. Maka mengucapkan perkataan yang baik itu iman juga, tapi bukan pokoknya. Engkau memuliakan tamu, itu bukti anda beriman. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu. Hendaklah dia muliakan tamu, dia muliakan tetangga. Itu bukti iman, tapi bukan rukun iman. Tanda dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ini dia tanda-tandanya. Dia memuliakan tamu, dia memuliakan tetangga, dia berkata-kata yang baik, dia menjaga amanah. Nabi SAW mengatakan, la iman liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi yang tidak amanah. Tanda-tanda hari kiamat itu tidak bisa menjaga amanah. Idza duyi'atil amanah fantadhir as-sa'ah, kata Nabi. Apabila amanah telah diabaikan, maka tunggulah hari kiamat ditegakkan. Banyak orang-orang diamanahkan dengan jabatan, diamanahkan dengan kekuasaan, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Maka amanah yang ada di pundaknya akan menjadi penyesalannya di hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada iman dalam diri seorang yang tidak ada amanah dalam dirinya, dalam menunaikan amanah. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi mengkaitkan dengan iman, amalan-amalan tertentu, berarti itu bagian dari iman, namun bukan pokok dari iman. Pokok dari iman itu hanya apa? Nah, dikenal dengan sebutan rukun iman. Ya, rukun iman, pokok-pokok iman. Rukun itu pondasi ini pondasi tiang ini iman. Rukun, ini bahasa Arabnya rukun. Rukun. Tiang pondasi itu rukun dalam bahasa Arab. Makanya Ka'bah itu ada 4 rukun. Ada rukun Yamani, ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Syani, rukun Iraqi. Ini Ka'bah itu kan ada 4 kotak. Masing-masing dinamakan dengan rukun Hajar Aswad. Yang ada Hajar Aswadnya di situ, yang dimulai tawaf dari Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Kemudian ada rukun Yamani, ada rukun Syami, ada rukun Iraqi. Dinamakan dengan rukun, pondasi tiang-tiang. Baik. Anna hadhihi al-arkan hiya al-iman billah. Rukun-rukun iman itu yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada qadar. Kemudian faidah yang ketiga dari hadis ini yang dibawakan oleh beliau, anna man ankara syai'an min hadhihi usul fa huwa kafir. Siapapun yang mengingkari salah satu di antara rukun iman yang 6 ini, maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari salah satu di antara rukun iman yang 6 ini, maka statusnya adalah kafir. Fahuwa kafir. Karena seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia beriman dengan semuanya. Ya. Makanya ketika Nabi ditanya apa itu iman, Nabi mengatakan 6 itu semuanya. Artinya tidak bisa dipisahkan. Oh, saya beriman dengan yang 5 saja, yang ke-6 tidak. Orang-orang kafir Makkah, musyrik, itu mereka beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Rasul. Kalau beriman kepada Rasul, dia akan menerima dakwahnya Rasul SAW. Mereka beriman kepada Allah, mengimani adanya Allah sebagai Tuhan, ya, tapi mereka tidak beriman dengan Rasul yang Allah utus, manusia utusan. Buktinya mereka tidak menerima dakwahnya Rasul SAW. Maka dikatakan dia kafir. Bukan berarti mereka tidak beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Allah. Tapi karena ada salah satu rukun iman yang tidak mereka imani, maka statusnya bukan seorang yang mukmin walaupun dia mengimani sebahagiannya.
Oleh karena di sini beliau mengatakan annaman ankara syai'an, bahwasannya yang mengingkari sesuatu dari rukun iman ini fahuwa kafir. Dia beriman dengan 5 rukun iman, tapi sebenarnya dia ingkar. Mukmin tidak. Nah, ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini sekilas tentang usulul iman yang bisa kita bahas pada kesempatan singkat di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam diri kita keimanan yang kuat, keimanan yang tidak diwarnai dengan keraguan, keimanan yang tidak diwarnai dengan syubhat dan pengingkaran, keimanan yang tidak dijalankan sebagaimana orang-orang munafik memperjalankan iman dalam diri mereka dengan sebatas ucapan, akan tetapi iman yang menghujam di dalam hati seseorang dan mereka terima dengan bentuk tasdiq, membenarkannya dan tidak meragukannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar beriman, bukan hanya sebatas mengaku iman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.